Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, warga Jemaat Gede Kota Dau dimanapun berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam siaran ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan sukacita, sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih dalam aktivitas, doa saya kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan bagi saudara-saudara yang ada di perjalanan, tentu saya menghimbau agar tetap waspada, tetap hati-hati ya, dan sehingga kita pulang dari ke rumah ya tanpa kekurangan sesuatu yang baik. Dan bagi saudaraku yang ada di rumah yang mungkin tidak terlalu sibuk, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan dalam kesempatan ini, untuk memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berbicara tentang sukacita. Haleluya. Sukacita surga mengalir di tempat ini. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari saudara yang mengikuti siaran ini, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Sukacitaku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan
sukacita yang Kau beri. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu Yesus. Ajaib Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap umat-Mu, warga GBI Kota Daud dimanapun berada Tuhan, biarlah roh sukacita Tuhan Engkau beri bagi mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Allah yang menyertai mereka Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Biarlah roh sukacita Tuhan akan mengalir dari tempat yang maha tinggi. Terpuji nama-Mu, Allah yang kami percaya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan penyembahan pujian kami, Roh-Mu menyertai, menyempurnakan, bahkan menyempurnakan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam renungan singkat pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak izinkan kuasa yang lain yang menghambat kami dalam memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya kami izinkan Roh-Mu saja yang berkarya atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Baik saudaraku, kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau Inang Siombi dari Cawang sudah sembuh dari penyakitnya, dan tadi Inang Siombi sudah menelpon saya dan dinyatakan dia sudah sehat, sudah sembuh dari penyakit yang terjangkit selama beberapa hari terakhir ini saudara. Dan kiranya kesembuhan yang sempurna akan terjadi terus-menerus kepada Inang Sihombing, dan juga saya percaya kepada seluruh jemaat GBI Kota Daud dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya sukacita terus mengalir di dalam kehidupan kita, karena kita percaya jika kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita saudara, maka saya percaya bahwa kita dalam keadaan sukacita, damai sejahtera yang tidak mungkin dunia berikan bagi saya dan saudara. Nah, dalam renungan singkat ini saudara, saya akan mengetengahkan kepada kita sebuah renungan yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Nah, renungan ini kemarin saya sudah bahas dalam Bleskom kita, namun tidak dalam keadaan siaran karena saya rindu semua renungan-renungan itu ada di dalam online kita saudara, karena bisa direkam
dan bisa suatu waktu nanti kita akan ya arsipkan dan bisa kita pergunakan ya bila mana perlu di dalam renungan-renungan ya dalam perjalanan ya pelayanan kita. Dan juga di dalam online juga saya sedang merekam pengajaran-pengajaran tentang baptisan saudara, dan saya mohon untuk terus didoakan supaya dalam pelayanan kita saudara ya terus kita berinovasi, kreatif ya, dan sehingga pelayanan kita semakin maksimal dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat di sekitar kita, di lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Bahkan di dalam Kota Daud Ministry, saudara, kami ya untuk merancang bagaimana supaya kita melakukan diakonia ya untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Ya walaupun tidak seberapa uang kita, saudara, tapi tidak mengapa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak perlu kita ya menunggu hal-hal yang besar, saudara, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Karena dia berkata, bila kamu setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Nah, dalam kesempatan ini, sekali lagi, saya akan mengetengahkan kepada kita di dalam ayat firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya tampilkan di layar, ya, Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini di jemaat Filipi. Bukan berarti Paulus dalam keadaan sukacita secara jasmani. Dia ada di dalam penjara, saudara. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 1, ya bagaimana Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Tetapi perhatikan di dalam ayat ini, dia memberikan kekuatan kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Filipi, sekalipun dia ada di dalam penjara, saudara. Berarti sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus tidak tergantung kepada keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak tergantung kepada hal-hal yang membuat dia terbelenggu di dalam penjara. Nah, saya melihat ya bagaimana Rasul Paulus ini memberikan teladan ya kepada jemaat. Bukan hanya di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, tetapi juga di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan di Efesus, dan banyak ya surat-surat Rasul Paulus, saudara. Dan kita melihat ya Rasul Paulus menjadi berkat bagi ya jemaat ya, dan memang ya Rasul Paulus ya salah satu teladan yang luar biasa sebagai tokoh yang banyak menulis ya, dan menguatkan dalam tulisan-tulisannya, menguatkan jemaat-jemaat yang dia tulis ya surat-suratnya, saudara. Dan saya percaya sampai hari ini juga surat-surat Rasul Paulus ya sangat memberkati jemaat dimanapun, saudara, termasuk saya ya, dan juga saya percaya kepada seluruh jemaat GBI Kota Daud ya secara khusus. Nah, sukacita ini penting sekali ya. Di dalam kekristenan, saudara, sukacita ini adalah salah satu buah roh yang kita lihat di dalam, kalau bisa kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 23, saudara. Di sana dikatakan bahwa ya buah roh itu ada 9 ya bila kita hitung di sana. Ya, dan salah satu poin yang ada di sana adalah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, saudara. Ada poin kasih di dalamnya. Nah, berarti saudaraku kekasih, ini hal yang penting yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya apa yang dikatakannya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Dia menguatkan orang-orang yang ada di Filipi supaya mereka memiliki sukacita. Sukacita yang tidak berasal dari hal-hal yang ada di luar diri kita, saudara. Tetapi sukacita yang berasal dari roh Allah. Karena dia adalah, sukacita ini adalah salah satu buah roh ya yang ditulis dalam Galatia yang sudah saya sampaikan tadi, saudara. Bukan berasal daripada hal-hal yang jasmani. Misalnya contoh, ya mungkin
anak-anak yang sekolah mendapatkan prestasi yang luar biasa, lalu tentu itu memiliki atau menimbulkan sukacita kepada anak yang memiliki prestasi itu dan juga kepada orang tua. Prestasi mungkin ya hal-hal yang lain yang kita ya buat ya di dalam kehidupan ini saudara, yang bisa kita banggakan dan kita menimbulkan sukacita ya di tengah-tengah keluarga kita dan mungkin juga di dalam pribadi kita. Atau mungkin ada seseorang yang naik jabatan, memiliki uang yang menggembirakan saudara, maka itu adalah merupakan juga salah satu sukacita yang ditumbuhkan oleh hal-hal yang di luar. Tetapi sekali lagi sukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah sukacita yang bukan berasal dari keadaan tertentu atau suatu kejadian tertentu atau prestasi yang dicetak oleh orang-orang yang hebat, yang termasuk diri kita dan anak-anak kita dalam keluarga. Tetapi yang dimaksudnya adalah sukacita yang berasal dari Allah. Makanya dikatakan tadi di dalam Filipi tadi, dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Garis bawah di sini adalah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, sukacita yang bukan berasal dari Tuhan, ya bisa saja itu hanya sementara. Tetapi sukacita yang berasal dari Roh Allah, saudara, pasti abadi. Bukan berarti bahwa kita nggak pernah sedih. Sekalipun, sekali biar apapun saudara, termasuk saya di tempat ini, bukan berarti saya sudah sempurna dalam sukacita. Saya juga kadang mengalami namanya ya duka cita, ada mengalami kesedihan saudara. Tetapi kita tidak boleh hidup di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Pernah juga Rasul Paulus ini menulis ya kepada jemaat di Tesalonika, supaya jangan terus-menerus hidup di dalam kesedihan, kekhawatiran saudara. Kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran kita. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan kita. Pada waktu kita mengalami namanya kesedihan, duka cita, dan lain sebagainya yang membuat kita tawar hati, kita harus segera keluar daripada belenggu itu, saudaraku kekasih. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi tadi, ya, di dalam ayat yang ke-6, dikatakan demikian, hendaklah, ya ayat yang ke-6, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Filipi, saudara, bahwa dia tahu betul bahwa orang-orang yang tidak mengalami sukacita itu karena salah satu contohnya adalah karena memiliki kekhawatiran. Makanya di dalam ayat yang ke-6 tadi dia berkata, hendaklah jangan khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus oleh hikmat dari Roh Allah memberitahukan ini kepada jemaat di Filipi. Karena yang membuat kita sering kita tidak mengalami sukacita yang berasal dari Allah disebabkan karena hidup di dalam kekhawatiran. Apa yang membuat kita supaya kita nggak khawatir, saudara? Setiap orang pasti mengalami, termasuk saya. Sekali lagi saya katakan, saya pernah mengalami namanya kekhawatiran. Tetapi saya tidak mau hidup di dalam kekhawatiran. Nah, Rasul Paulus juga, saudaraku kekasih, memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Filipi. Hendaklah jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena mungkin pada waktu itu, Rasul Paulus mendapatkan banyak jemaat di Filipi hidup dalam kekhawatiran. Dan ayat firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita pada sore hari ini, saudara, supaya jangan kita khawatir. Nah, bagaimana seseorang kalau hidup dalam kekhawatiran? Bagaimana untuk supaya bisa keluar dari kekhawatiran itu? Pandang Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah. Berarti teman kita untuk menyampaikan segala kekhawatiran kita itu bukan kepada tetangga, bukan kepada orang-orang yang memiliki relasi hubungan yang baik dengan kita atau yang lebih kaya dari kita, bukan, saudara. Kalau engkau menempatkan pengharapanmu kepada dunia ini, maka saya percaya engkau akan mengalami kekecewaan yang lebih lagi. Tetapi kalau engkau bawa ini kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan, saudara, mungkin tidak bisa labim, tetapi percaya kalau engkau mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya percaya
oleh karena iman kita kepada Dia, oleh karena pengharapan kita kepadanya, saudara, kita akan melewati segala kekhawatiran itu. Kemana kita pergi pada waktu kita dalam keadaan kekhawatiran? Ya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengungkapkan ini, saudara, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa bersuka cita, saudara, hari ini, melalui firman Tuhan ini, saudara, saya ingatkan kepada kita, bawalah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sehingga sukacita kita tidak akan hilang dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita membawanya kepada Tuhan yang besar, yang memiliki kuasa, yang dapat mengangkat apa yang tidak mungkin bagi kita. Bagi Allah semuanya itu mungkin. Apa yang kita anggap mustahil, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, saudara, bagi Allah semuanya itu mungkin, saudaraku kekasih. Marilah datang kepada Tuhan. Saya teringat ya di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ya, saya coba ya tampilkan di layar sama kita. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Ya, sebentar. Ayat yang ke-11. Ya, saya tampilkan di layar, Bapak Ibu. Ya, dikatakan begini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, perhatikan di ayat 11b ini dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, berarti pemazmur ini, saudara, mengetahui dan mengakui ya bahwa di dalam hadapan Tuhan, saudara, kita mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Berarti supaya kita mendapatkan sukacita itu tidak hilang di dalam kehidupan kita, bangunlah hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jangan engkau sepelekan tentang persekutuan dengan Tuhan. Dikala engkau dalam keadaan susah, carilah Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Kan hanya Tuhanlah kekuatan kita, saudara. Cari dunia engkau kecewa. Tapi cari Tuhan, saudara. Engkau akan memiliki pengharapan. Bahkan engkau dibangun imanmu, saudara. Bukan hanya sekali Allah sanggup menolong kita. Tetapi Allah sanggup menolong kita sekali, dua kali, bahkan berulang-ulang. Karena Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Nah, dalam kesempatan ini, saudaraku kekasih, saya juga teringat di dalam Roma pasal yang ke-14, kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, ya, saya tampilkan kepada kita di layar. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Garis bawah di sini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Berarti sukacita kita ya dikerjakan atau karya dari Roh Kudus yang bermanifestasi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya dimanapun berada pada kesempatan ini, bukalah hatimu bagi Roh Kudus. Perlukan Dia. Bersekutulah dengan Tuhan, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Dan salah satunya buah roh yang akan kita terima pada waktu kita membuka hati kepada Roh Kudus, saudara, kita akan menerima sukacita. Bukan sukacita yang berasal dari dunia ini, tetapi sukacita yang berasal dari Allah. Itu saja yang saya sampaikan dalam renungan singkat ini, saudara kekasih. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita memahami renungan singkat ini. Tuhan menolong kita, Roh Kudusnya memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hamba berhenti berkata-kata. Hamba juga sadar Tuhan, apa yang hamba sampaikan Tuhan tidaklah sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sanggup memberikan kepada umat-Mu yang mendengarkan firman renungan singkat ini Tuhan, dengan pemahaman yang
dituntun oleh Roh-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pendengar Tuhan siaran ini, Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Satu hal yang kami minta Tuhan kepadamu, biarlah sukacita yang berasal dari Roh-Mu Tuhan menyertai anak-anak yang berharap dan yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati jemaat GBI Kota Daud dimanapun berada. Mungkin mereka dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga Engkau Allah yang memberkati, bapak-bapak yang sedang berkegiatan di dalam segala aktivitas mereka, jauhkan mereka dari segala malapetaka dan kecelakaan Tuhan. Dan anak-anak kami Tuhan Allah yang memberkati, Allah yang menolong. Bapa, jadikan anak-anak kami menjadi garam dan terang, menjadi anak kesaksian bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang gilang gemilang, yang berguna untuk bangsa dan negara kami, dan juga di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bentuk mereka menurut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, lawanlah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote ya Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat-Mu Tuhan melawat bangsa kami. Kasih-Mu melanda Indonesia. Kami berdoa Tuhan kepada orang-orang yang melakukan provokasi, mencoba Tuhan memecah-mecahkan bangsa kami. Tuhan, kami bawa mereka, kami mengasihi mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Tangkap mereka Tuhan supaya mereka berbalik Tuhan dari hal-hal yang jahat menuju kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami bawa presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah roh hikmat-Mu memberkati Tuhan pemerintah kami. TNI dan Polri Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Berikan kekuatan bagi mereka sebagai Allah di tangan Tuhan untuk menjaga NKRI ya Tuhan. Dan Tuhan penegakan keadilan untuk bangsa ini ya Tuhan. Tidak boleh Tuhan tebang pilih, tidak ada diskriminasi ya Tuhan. Tetapi semua kami ada sama di muka hukum ya Tuhan. Memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa dan negara Indonesia Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang melakukan keonaran bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menjangkau mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di gunung-gunung dan di lembah-lembah, di desa-desa dan di kota-kota. Ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan keberanian untuk memberitakan suara, oh Tuhan, Injil kerajaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu, supaya mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat memperhatikan dan mempedulikan orang-orang yang berkesusahan Tuhan. Bapa, kami tidak melihat apa yang ada di tangan kami, tapi kami melihat apa yang ada di tangan Tuhan. Kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa ya Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak gentar untuk menghadapi apapun Tuhan. Bantu kami ya Bapa di surga, supaya kami dapat memancarkan kasih di tengah-tengah bangsa ini. Supaya kami menjadi garam dan terang, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Tidak ada yang kami andalkan selain daripada Engkau. Itulah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu, supaya kami tetap ada di dalam hadirat-Mu dan mengasihi Engkau Tuhan sesatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya juga ada tamu di tempat ini, majelis gereja kita, Bapak Sinto. Selamat datang Pak Sinto. Berkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menyertai kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di dalam kegiatan, biarlah pulang ke rumah ya tanpa kekurangan ya sesuatu apapun, bertemu dengan anak-anak, keluarga dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Maranatha.